Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC Destruction. Oke, mungkin ini video yang cukup menarik ya. Kali ini kita akan membahas tentang staking. Apa itu staking dan bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja, jangan lewatkan 1 detik pun di dalam video ini, karena mungkin 1 detik itu bisa merubah segalanya ya. Kalian bisa salah paham tentang staking. Oke, kita bicara tentang staking. Oke, staking. Kalau kalian mencari pengertian secara umum atau baku di dalam Google itu banyak sekali. Silahkan kalian cari sendiri apa itu staking, oke? Tapi kalau penjelasan dari saya adalah penjelasan sederhana supaya mudah dicerna oleh pemikiran otak kita gitu, otak yang newbie gitu. Staking itu seperti halnya deposito, ya. Jadi istilah gampangnya, staking adalah kegiatan menyimpan aset cryptocurrency dalam waktu kurun tertentu, ya, dan akan mendapatkan imbalan secara persentase dalam kurung sesuai dengan kebijakan token atau koin masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi staking itu kita nyimpen. Misalkan kita punya 1 Bitcoin, misalkan 1 Bitcoin. Kita staking kan full 1 Bitcoin. Setelah itu tergantung dari APR-nya. APR itu bahasa gampangnya perhitungan berapa Bitcoin yang kita dapatkan kalau kita men-stakingkan dalam waktu kurun tertentu. Misalkan dapatnya kurang lebih 10%. Misalkan ya 10%. Maka di akhir tahun, karena staking itu biasanya hitungannya adalah tahun ya. Patokannya bukan minggu, bukan bulan, bukan juga hari, tapi biasanya tahun. Oke? Jadi kalau misalkan APR-nya Bitcoin di dalam market tertentu atau sebuah wadah tertentu itu APR-nya 10% dan kalian men-stakingkan Bitcoin 1, karena hitungannya itu bukan fiat tapi biasanya token atau koin. Berarti pada saat 1 tahun ke depan Anda akan mendapatkan 1,1 Bitcoin. Oke? Tetapi jumlah Bitcoin ini bukan direpresentatifkan terhadap dolar atau mata uang kalian yang dihitung pada saat pertama kali kalian menggunakan staking atau investasi tersebut. Contoh, kalian menggunakan uang 100 juta rupiah, belum tentu akan bisa mendapatkan 110 juta karena APR-nya 10%. Loh, kenapa Bang? Katanya kan 10%. Perhitungannya itu bukan di dalam fiat atau mata uang, tetapi di dalam koin atau kripto yang kalian stakingkan. Contoh, kalau misalkan 1 Bitcoin ya dapatnya Bitcoin. Kalau kalian stakingnya Ethereum berarti dapatnya Ethereum. Seperti itu. Saya contohkan di dalam market Ascendex ini karena memang di antara market-market yang saya rekomendasikan cuma market Ascendex saja yang ada fitur staking dan benar-benar lengkap. Ya wajar sih karena Ascendex ini adalah market top dunia ya, alias top CMC. Kalau misalkan kita masuk ke dalam Ascendex seperti ini dan melihat di dalam kubu reward center ya, di sini ada semacam seperti investasi, multiple card dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya banyak yang akan kita bahas, cuma kita akan fokus terhadap stakingnya. Nah, kalau misalkan di dalam tampilan utama market seperti ini ada di Ascendex Earn. Ya, di sini ada bonusnya seperti ini. Langsung ada tampilan seperti ini. Ada USDC, ada USDT dan lain sebagainya ya. Bisa kalian pilih-pilih. Nah, akan saya jelaskan bagaimana sistem yang ada di dalamnya. Di sini ada nama tokennya, entah itu token, entah itu koin ya. Istilah kata namanya gitu ya. Ada USDC, ada USDT, ada ASD, ada Ethereum, ada Bitcoin dan lain sebagainya. Di sini ada produknya. Ada DeFi yield farming, ada staking, dan yang paling populer itu biasanya adalah staking ya. Nah, di situ. Lalu di sini ada tulisan EST APR. Apa itu EST APR? Bahasa gampangnya adalah estimasi profit yang akan kalian dapatkan dalam jumlah hitungan tahun. Oke? Bukan hari, bukan bulan, tapi tahun. Nah, lalu di sini ini adalah salah satu fitur yang sangat diunggulkan di dalam Ascendex. Term itu adalah waktunya atau jangka waktunya. Di sini ditulis semuanya adalah fleksibel. Dalam artian, di dalam market Ascendex ini, itu semacam kayak ada kebebasan
dalam mengatur aset staking kita. Biasanya yang sudah-sudah, kalau di market-market lainnya itu stakingnya itu dibatasi, entah 1 minggu, entah 1 bulan, entah 3 bulan, entah per triwulan, entah per tahun dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang dibatasi sampai 10 tahun. Seperti itu. Kalau di sini ini adanya fleksibel. Jadi kalian bisa men-unstack kapan saja, alias kalau misalkan kalian deposito lah ya, deposito di bank, itu kan kalau ngambilnya kan ribet. Nah, tapi kalau di dalam market AsianDex ini ya, untuk stakingnya, untuk depositonya itu jangka waktunya fleksibel. Semuanya dihitungkan sama sesuai dengan APR-nya ini. Estimasi APR ini ya, atau estimasi per tahun ini 9,05%. Berarti kalau misalkan kalian menginvestasikan atau menstakingkan si USDT ya, ini USDT nih misalkan 8% per tahun. Kalau misalkan kalian dalam waktu kurang dari 6 bulan sudah mengambil atau unstake aset kalian, berarti kalian mendapatkan 4% total dari USDT yang kalian investasikan. Misalkan kalian menginvestasikan $10.000, berarti yang kembali adalah, berarti hasilnya adalah $10.800. Kalau misalkan kalian menstakingkan $100 ya, $100 atau kurang lebih 1.500.000, berarti pada saat 1 tahun itu dapatnya $108. Kalau di saat 6 bulan kalian men-unstack-nya, itu berarti kalian mendapatkan 4% alias kurang lebih $104, seperti itu. Jadi si stakingnya ini fleksibel semuanya. Di antara semuanya seperti ini ya, kita bisa memilih aset manakah yang mau kita stakingkan. Misalnya kita klik deposit, lalu pertanyaannya, Bang, kalau kayak gitu minimal berapa ya? Minimal ada di tiap marketnya itu sendiri ya, tidak bisa ditentukan dan tidak ada patokan apapun. Jadi di dalam setiap stakingnya masing-masing, kalau kalian klik depositnya, itu langsung tertampilkan ya. Misalkan ini deposit USDT, minimalnya itu berapa ya? Di sini ada minimalnya adalah, ini ada di sini ya, minimal adalah 100 USDT, alias kalau dirupiahkan kurang lebih Rp1.500.000. Nah, misalkan kalian pengen men-staking Ethereum atau Bitcoin ya, silahkan, tapi ada minimalnya semuanya. Misalkan Bitcoin, minimal Bitcoin adalah 0,005 Bitcoin, atau tinggal kalian kalikan ya. Jika Bitcoin harganya adalah 700 juta, berarti minimal di sini adalah 0,05, kalau dirupiahkan itu kurang lebih Rp3.500.000. Masalah kalian mau staking di mana aja itu suka-suka kalian. Mau staking di Bitcoin, mau di USDT, mau di Ethereum dan lain sebagainya, itu masing-masing mempunyai APR yang berbeda-beda. Misalkan Bitcoin 1%-nya kalian cuma dapat 3,5%, Ethereum dapatnya 4%, USDT dapatnya 8%, dan lain sebagainya. Gampang sekali ya, tinggal klik deposit, lalu kalian pilih apanya kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian kira di sini stakingnya hanya koin ini saja, itu salah. Silahkan kalian scroll ke bawah dan ini ya, klik staking di more atau lainnya. Maka akan ditampilkan banyak sekali pilihan, suka-suka hati kalian pengen apa. Lalu kalian pasti langsung tertuju kepada isi 50% ini loh Bang, itu APR-nya adalah 50% Bang. Apa iya 1 tahun mendapat 50%? Jawabannya adalah iya. Tapi biasanya koin-koin yang bisa menghasilkan APR tinggi seperti ini itu adalah koin atau token yang biasanya ya likuidasinya masih diperbincangkan atau masih dipertanyakan. Volumenya itu biasanya tidak tetap. Volume di dalam, bahkan saya cek ITG ini tidak masuk di dalam coin market cap ya. Coba ya, tadi coba kita klik ITG. Tidak ada di dalam coin market cap, adanya di CoinGecko. Jadi kastanya lebih rendah. Biasanya kalau APR-nya tinggi-tinggi itu memang semuanya adalah koin baru ya guys. Kalau di CoinGecko ada nih. Nah, ini nih ITG nih, eTrust Governance Token. Nih. Di sini harganya adalah satunya $0,3, atau kalau misalkan kita ubah ya ke rupiahnya, tinggal dikalikan aja ya, $1 misalkan 15.000 seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita klik deposit ya, kita klik deposit. Di sini ada semacam minimal 20 ITG, jadi sangat murah sekali. Jadi kalau misalkan kalian pengen iseng-iseng, ya udah nggak apa-apa beli ITG-nya ini, lalu kalian stakingnya. Dan ada satu lagi fitur yang cukup penting di sini adalah compound mode. Ini mau dimatikan, mau dinyalakan, terserah suka-suka kalian. Tapi saran saya adalah dinyalakan. Apa itu compound mode? Compound mode adalah mengkalkulasikan
hasil profit dan modal kalian itu akan diperhitungkan secara staking otomatis kayak gitu ya. Kalau tidak diaktifkan compound modenya, itu berarti hanya dihitung modal awal saja. Misalkan kalian men-staking 1 Bitcoin ya, dalam satu tahun nih kalian bisa mendapatkan kurang lebih 10% Bitcoin gitu kan, jadinya 1,1 Bitcoin. Di tahun kedua misalkan kalian mengaktifkan compound mode ini, berarti yang di-stakingkan adalah 1,1 Bitcoin. Tapi kalau kalian tidak mengaktifkan compound mode, itu yang di-stakingkan itu hanyalah 1 Bitcoin. Kan 0,1 Bitcoinnya tadi itu adalah hasil dari stakingnya, alias reward stakingnya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen staking atau pengen dananya nganggur atau semacamnya kayak gitu, bisa staking di dalam sini. Dan hebatnya lagi di dalam market AsianDex ya, hebatnya lagi, kalau misalkan kalian staking biasanya itu tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau di dalam market AsianDex ini masih bisa ditradingkan di dalam margin trading ya. Apa bedanya margin trading dan futures atau leverage trading? Kalau margin trading itu yang dihitung adalah total dari token atau kripto yang kalian investasikan. Bahasa gampangnya adalah satuannya. Kalau misalkan futures dan leverage trading itu biasanya memakai satuan USDT atau USDC ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalkan di dalam margin trading yang dihitung adalah profit secara bentuk kriptonya. Apa bedanya Bang? Jelas beda sekali. Misalkan kalian menggunakan $10.000, profit 10% di margin leverage, kalian akan mendapatkan kurang lebih sekitar $11.000, benar kan? Tapi kalau misalkan di dalam margin trading ya, itu kan kalkulasinya kalau misalkan kalian memakai 1 Bitcoin, untung 10% jadinya 1,1 Bitcoin. Tetapi harga Bitcoin kan naik turun. Kalau bersamaan dengan harga Bitcoin naik ya kalian untungnya double. Ya, tapi kalau bersamaan dengan harga Bitcoin turun ya kalian untungnya tidak seberapa. Seperti itu. Margin trading itu adalah satuannya adalah token atau kripto yang kalian mainkan. Kalau futures atau leverage trading itu satuannya adalah fiat atau USDT, rupiah atau dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi silahkan kalian lihat-lihat dulu seperti ini, mau staking dengan cara apa seperti apa. Sepertinya tidak cukup dalam satu video, maka akan saya buat part 2-nya mungkin ya. Langsung akan saya praktekkan bagaimana dan sebagainya. Kalau misalkan kalian pengen sharing, itu ada grup Telegram saya ya di bawah ini, dan akun saya hanya satu ya. Akun Telegram saya hanya satu yang di situ ini nickname-nya, oke? Selain nickname ini, itu jangan percaya bahwasanya saya banyak yang mengaku saya yang membuka investasi dan sebagainya, jangan ya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian pengen menghubungi saya, langsung ke grup Telegram saja. Maka di situ akan ada muncul satu nama, saya Andi Firmansyah. Di situ bisa kalian messenger pribadi atau dan sebagainya. Tetapi biasanya yang saya balas adalah yang benar-benar penting atau benar-benar urgent kayak gitu kan. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.